warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi, dan pada pertemuan kali ini kita menyambung pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelum ini kita membahas bagaimana anjuran yang sangat kuat bagi kita untuk selalu mengkhatamkan Al-Quran. Dan Imam Nawawi menggambarkan dan menceritakan kepada kita semuanya betapa banyaknya khataman yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in dan juga orang-orang saleh. Bahkan di antara mereka ada yang sanggup sampai 8 kali dalam satu hari khataman Quran, sekali 4 kali pada malam hari dan 4 kali pada siang hari. Dan tentu saja mungkin itu di luar batas kemampuan kita, tetapi kita tetap berusaha dengan membaca sejarah-sejarah ataupun riwayat ibadahnya para salaf kita ini. Kita harapkan mampu memompa semangat kita dalam beribadah, terutama dalam bab ini adalah tentang bagaimana kita membaca semangat-semangat para pendahulu kita agar juga tertular bagi kita semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membaca bab lainnya, yaitu fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah adab di dalam mengkhatamkan Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mengkhatamkan Al-Quran, mengkhatam yang dimaksud dalam bab ini adalah bagaimana cara kita menutup daripada pembacaan Al-Quran jika pembacaan itu sudah sampai 30 juz, begitu maksudnya. Di kita sebenarnya khataman Quran ini memang menjadi sesuatu yang istimewa, dan memang sebenarnya itu adalah perkara yang istimewa. Maka dulu kita di masa kecil kita diajarkan bagaimana melakukan hal-hal tertentu ketika kita khataman Quran, dan itu sangat penting bagi kita dan itu ada anjurannya, ya. Maka dalam bab ini kita akan membaca bagaimana Imam Nawawi mengajarkan kepada kita. Qad taqaddama anal khatma lil qari'i wahdah yustahabbu an yakuna fi salatin. Dan kami telah membahas bahwa mengkhatamkan Quran bagi orang yang membaca sendirian disunnahkan di dalam salat. Artinya begini, para sahabat, tabi'in maupun orang-orang soleh, mereka banyak mengkhatamkan Quran, dan waktu yang mereka gunakan untuk membaca Quran banyak itu adalah dalam solatnya. Maka kita tidak heran kalau orang-orang dahulu, ya, mereka mampu solat satu hari 300 rakaat, atau bahkan ada tabi'in yang sampai 1000 rakaat solat satu hari. Maka wajar khataman Quran mereka banyak, ya. Karena apa? Karena mereka memang membaca terus-menerus Al-Quran itu dalam solat mereka. Jadi kalau ditanya waktu yang paling bagus untuk membaca Quran itu adalah di dalam solat kita, maka dalam mazhab Syafi'i lama berdiri itu lebih afdal daripada lama sujud. Artinya kita membaca lebih lama berdirinya karena banyak baca ayat, itu lebih afdal daripada kita lebih banyak sujud di dalam salat kita. Wa amma man yukhtimu fi ghairi salatin wal jama'atu allazi yukhtimuna mujtami'in fa yustahabbu an yakuna khatmahum fi awwalil laili aw awwalin nahar kama taqaddam. Sebelum ini juga kita bahas, kalaupun kita tidak menghabiskan bacaan Quran itu 30 juz dalam salat, maka afdalnya kita disunnahkan untuk mengkhatamkannya dan memulainya pada awal malam dan awal siang. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelum ini. Awal malam itu kapan? Maghrib. Awal siang itu kapan? Yaitu solat subuh. Begitu waktu yang diatur. Kemudian ketika mengkhatamkan, ya ini di luar solat, ya, kita biasakan kadang habis solat baca Quran, lalu kemudian sampai beberapa hari atau beberapa bulan khatam. Kita mau buat khataman. Apa yang dianjurkan bagi kita? Yustahabbu siyamu yaumil khatmi.
disunnahkan untuk berpuasa pada hari penghataman Quran. Nah, ini adalah pendapat Imam Nawawi. Kenapa? Karena ini kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhatamkan ayat suci ini. Maka dianjurkan bagi kita, disunnahkan bagi kita disenangi berpuasa sebagai rasa syukur itu. Nah, jadi pada hari penghataman itu kita dianjurkan untuk berpuasa illa an yusadifa yauman nahasyara'u an siyami, kecuali memang hari khataman kita itu adalah hari yang memang hari itu dilarang untuk berpuasa. Misalkan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik, itu hari-hari yang dilarang kita berpuasa. Adapun selebihnya hari-hari yang diperbolehkan kita untuk puasa sunnah, maka pada hari penghataman Quran itu kita dianjurkan untuk puasa sunnah. Waqad sahha an Talha bin Musarrif, ini dilakukan oleh Talha bin Musarrif, ini tabi'in ya, Musayyib bin Rafi' wa Habib bin Abi Sabit at-tabi'in, ini orang tabi'in kufiyin, tabi'in Kufah rahimahullah ajma'in, annahum kanu yusbihuna siyaman fil yaumil ladzi yukhtimuna fihi, di mana mereka ini ya, para tabi'in Kufah ini mereka berpuasa pada hari mereka mengkhatamkan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi kita ketika hari penghataman Quran itu ya berpuasalah. Misalkan kita mengkhatamkannya maghrib, maka dari paginya kita sudah berpuasa ya. Wa yustahabbu huduru majlisil khatmi, dan siapa saja dianjurkan untuk hadir di majelis penghataman Quran. Ini artinya bahwa kita dianjurkan untuk membuat majelis penkhataman Quran, dan ini sangat bagus sekali. Kita melihat ada beberapa masjid membuat majelis penkhataman Quran, dan ini dianjurkan menurut Imam Nawawi ya. Dianjurkan untuk membuat majelis penkhataman Quran, sekaligus dianjurkan juga untuk hadir di majelis itu. Nah, jadi bagi orang yang mungkin tidak membaca tapi tahu di situ ada majelis, maka kita hadir. Misalkan tetangga kita membuat acara penghataman Quran, lalu kita hadir di acara itu, sunnah hukumnya. Waliman yaqra'u waliman lam la yuhsinul qira'ah. Baik orang yang hadir itu bagus bacaannya maupun tidak bagus bacaannya. Kadang ini sering terjadi di tengah-tengah kita ya. Kita tidak mau hadir di majelis penghataman Quran, takut kita disuruh membaca. Ya, tapi padahal kita tidak masalah ya, walaupun tak bagus bacaan kita, hadir saja. Nah, wa qad rawaina fi sahihaini anna Rasulullah SAW amara al-huyadha bil khuruji yaumil 'aid fayashhadna al-khaira wa da'watul muslimin. Kita kiaskan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan perempuan-perempuan haid untuk keluar pada hari raya. Jadi hari majelis penghataman itu sama seperti hari raya, tetap disuruh untuk mensyiarkannya, meramaikannya. Maka perempuan-perempuan haid pun disuruh ya untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan dan dakwah-dakwah muslimin ketika itu. Wa rawaina fi musnadid Darimi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan kami riwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an. Fa iza arada an yukhtima a'lama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fayashhadu zalika. Luar biasa Sayyidina Ibnu Abbas bahkan mengutus seorang laki-laki untuk melihat orang lain mengkhatamkan Quran. Dan kalau nanti ada kabar ada majelis penghataman Quran, maka orang yang diutus oleh Sayyidina Ibnu Abbas itu akan memberitahu Ibnu Abbas bahwa akan ada penghataman Quran, maka Ibnu Abbas akan menyaksikan, hadir di situ. Nah, jadi sampai begininya Sayyidina Ibnu Abbas ya sangat peduli tentang majelis penghataman Quran. Bahkan dia sengaja untuk mencari informasi di mana ada majelis penghataman Al-Quran. Warawa Ibnu Abi Daud bi isnadaini sahihaini an Qatada at-Tabi'i al-Jalil al-Imam sahibu Anas radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dengan dua sanad yang sahih dari Qatada, seorang tabi'in yang mulia, imam sahabat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mengatakan,
Kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu iza khatamal Quran jama'a ahlahu wa da'a. Ini cara berikutnya mengkhatamkan Quran adalah Imam Anas bin Malik, Sayyiduna Anas bin Malik ketika mengkhatamkan Quran, dia kumpulkan keluarganya dan dia berdoa. Ini luar biasa. Maka ini mesti kita juga laksanakan. Panggillah sanak famili kita, minimal keluarga inti kita. Atau memang kalau kita punya banyak rezeki, panggillah asatis-asatis kita, panggil tetangga-tetangga dekat kita. Bukan riak, tetapi ini syiar. Jadi Sayyiduna Anas bin Malik melakukan itu, di mana ia ketika dia mengkhatamkan Quran, dia mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Nah, begitu juga warawa bi asanid sahih anil Hakam bin Utaibah, dari Hakam bin Utaibah, seorang tabi'in ya, yang mengatakan arsala ilayya Mujahid wa Abda bin Abi Lubabah, ya, mengutusku kepadaku Mujahid dan Abdah bin Abi Lubabah, yang mereka berdua mengatakan, inna ursilna ilaika lianna aradna an nukhtimal Quran, kami diutus kepadamu karena kami mau mengkhatamkan Quran. Wa du'a yustajabu inda khatmil Quran, dan doa itu diijabah. Mustajab doa itu ketika mengkhatamkan Quran. Maka ketika mengkhatamkan Quran itu doa jangan ditinggalkan. Wa fi ba'di riwayatihi sahiha wa annahu kana yuqal inna rahmata tanzilu inda khatimatil Quran. Rahmat itu turun ketika pengkhataman Quran. Nah, jadi pengkhataman Quran itu begitu penting. Acara majelis pengkhataman Quran itu begitu penting. Dan hari ini kita melihat majelis pengkhataman Quran itu sudah hampir hilang karena adanya orang-orang yang mengatakan itu tidak boleh dilakukan dan segala macam, padahal salaf kita melakukannya. Warawa bi isnadihi sahih an Mujahid qala kanu yajtami'una inda khatmil Quran. Bahkan dalam sanad yang sahih Mujahid mengatakan bahwa mereka para salaf kita berkumpul ketika mengkhatamkan Quran. Yaquluna tanzilur rahmah. Mereka bahkan mengatakan hari pengkhatamkan Quran itu adalah hari turunnya rahmat. Jadi penting bagi kita untuk berkumpul. Faslun, pembahasan. Wa istahabbu du'a indal khatmi, disunnahkan berdoa ketika pengkhataman Al-Quran istihbaban mutaakkidan syadidan lama qaddabna. Sangat-sangat disunnahkan sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Jadi doa ketika mengkhatamkan Quran itu jangan main-main. Itu waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Wa rawaina fi musnad ad-Darimi, kami riwayatkan dalam musnad ad-Darimi an Humaid al-A'raj rahimahullahu taala qala, yang mengatakan man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Quran, summa da'a, kemudian dia berdoa, amana ala du'aihi arba'ata alafin malakin. Ketika kita membaca Quran, selesai kita membaca Quran, maka kita berdoa, yang akan mengaminkan doa kita itu 4.000 malaikat yang akan mengaminkan doa kita. Nah, jadi itu luar biasa. Wa yang bagi an yulaha fid du'a wa an yad'u bil umuril muhimma wal kalimatul jami'ah wa an yakuna mu'zamu zalika aw kulluhu fi umuril akhirah umuril muslimin. Apa saja demi kemaslahatan, jangan untuk pribadi, bahkan untuk kalangan banyak umat muslimin, doakan pada khataman Quran itu. Wa salahu sultanihim, dan doakan demi kebaikan pemimpin-pemimpin, wasairu wulati umurihim, dan walil amri kita doakan, para pemimpin-pemimpin kita doakan pada khataman Quran. Wa fi taufiqihim lit ta'at, minta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ismatuhum minal mukhalafat, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindari mereka para pemimpin-pemimpin kita ini terhindar daripada hal-hal yang menyalahi sunnah Allah dan Rasulnya. Wa ta'awunuhum 'alal birri wat taqwa, menolong mereka dalam kebaikan dan ketakwaan, wa qiyamihim bil haqqi wa ijtima'ihim 'alaihi, dan agar mereka menegakkan kebenaran dan bersepakat terhadap kebenaran itu. Jadi di suatu negeri sangat penting ada majelis, ya, majelis pengkhataman Quran, dan itu mestinya didukung oleh pemerintah-pemerintah, karena bagaimanapun bahkan ya
Bahkan disebutkan bahwa doa yang paling terbaik di situ sangat bagus sekali untuk mendoakan para pemimpin kebaikan-kebaikan mereka. Jadi negara itu akan terbantu dengan doa-doa orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Wa zuhurihim ala a'da'iddin wa sairil mukhalifin, menguatkan pemimpin kita untuk menegakkan kebenaran dan menolak kejahatan-kejahatan dan pemusuh-pemusuh agama. Wa qad asyarat ila ahrufi min zalika min kitabi adabil qurra wa zukirtu fi da'watu wajizatin min aman arada naqalaha minhu. Dan ini sebenarnya doa-doa ini sudah di doa-doa khusus untuk penghafal Quran dan penghatam Quran ini sudah dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Wa iza faragha minal khidmati, apabila selesai menghatamkan Quran, fal mustahabbu an yushri'a fi ukhra muttasilan bil khatmi, maka disunahkan untuk mensyiarkan sambungan daripada khataman itu. Jadi jangan sampai acaranya itu khataman saja. Tapi begitu di acara pengkhataman itu dianjurkan juga sekaligus acara pembukaan untuk pembacaan berikutnya. Faqad istahabbus salaf wahtaju bihi bihadis Anas radhiyallahu anhu. Dan itu disenangi oleh para salaf kita berdasarkan hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mal al-hillu war-rihlah, sebaik-baik amal ibadah itu adalah al-hillu war-rihlah. Lalu ditanya, wa ma huma, apa hillu war-rihlah itu? Iftitahul Quran wa khatmuhu, yaitu pembukaan pembacaan Al-Quran dan penghatamannya. Jadi jangan sampai acaranya penghataman saja, seakan-akan acara pembacaan Quran itu sudah tutup. Tapi sekaligus membuka untuk pembacaan penghataman berikutnya. Inilah kurang lebih yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Penting bagi kita untuk senantiasa mengkhatamkan Quran dan mencuri kesempatan yang terbaik di acara pengkhataman Quran dengan melakukan banyak hal-hal yang dianjurkan, di mana hal-hal itu telah ditunjukkan Allah atau telah dilakukan oleh para salaf kita, dan itu sangat bagus untuk kita ikuti. Mulai dari berpuasa pada hari itu, atau kalau seandainya ada saudara kita sedang mengadakan acara majelis penghataman Quran, kita hadir. Dan kemudian dianjurkan bagi kita juga untuk memperbanyak doa pada acara penghataman Quran. Adapun kita lebihkan acaranya asalkan sesuai dengan sunnah dan tidak menyalahi aturan, tidak masalah. Misalkan kita ada cara makan-makan dan segala macam, tidak ada masalah di sana. Itu juga bagian daripada bentuk kesyukuran kita dengan acara-acara makan-makan seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita untuk senantiasa beramal sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendahulu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.